Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas hendak menjual keledainya. Ia pun pergi ke pasar dan menawarkan kepada orang-orang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Ketika melihat-lihat keledai Abu Nawas, lelaki tua itu menjadi tertarik. Ia lalu bertanya, "Berapa harga keledai ini?" Abu Nawas menjawab, "100 dinar tuan." Lelaki tua itu merasa harganya terlalu mahal, jadi dia mulai menawar. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat dengan harga 50 dinar. Namun, saat ia hendak membayar, dia menyadari bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Dia pun berkata kepada Abu Nawas, "Maaf kawan, saya lupa membawa uang." Mendengar itu, Abu Nawas kecewa. Ia mengira lelaki tua tersebut hanya ingin mempermainkannya. "Tidak bisa tuan, Anda harus membawa keledainya," tegas Abu Nawas. "Tapi saya kan tidak membawa uang," sahut lelaki tua. "Itu bukan sebuah alasan. Berikan saja topimu sebagai jaminan," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, timbul niat jahat pada diri lelaki tua. Dalam hati ia berkata, "Topiku kan harganya cuma 2 dinar. Aku kasihkan saja ke dia dan aku tidak usah kembali." Ia pun memberikan topinya dan membawa pulang keledai Abu Nawas. Setelah lelaki tua itu berlalu, salah satu kawan Abu Nawas bertanya, "Hei Abu Nawas, kau kenal dengan orang itu?" tanyanya. "Tidak, memangnya kenapa?" Abu Nawas balik bertanya. "Kau bodoh Abu Nawas, kau memberikan keledaimu kepada orang yang tak kau kenal," kata kawannya. "Bodoh bagaimana? Dengan cara seperti itu, dia tidak akan bisa mengerjaiku. Kalau aku tidak memberikan keledaiku, dia pasti tidak akan kembali dan tidak jadi membeli keledaiku," terang Abu Nawas. "Cara berpikir kamu itu aneh Abu Nawas. Justru dengan begitu, dia bisa saja tidak kembali," sahut kawannya. "Itu tidak mungkin. Dia pasti akan kembali karena topinya ada padaku," ujar Abu Nawas. "Dasar kau memang bodoh. Topi yang dijadikan jaminan harganya cuma 2 dinar, sedangkan keledaimu harganya 50 dinar, jelas kawannya. Sesaat Abu Nawas merenungi perkataan kawannya itu, tapi ia masih percaya bahwa caranya itu sudah benar. Dan ternyata dugaan kawannya tidak meleset. Setelah ditunggu sampai sore, lelaki tua tersebut tak kunjung datang. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat ke pasar berharap lelaki tua itu akan datang. Namun, setelah seharian menunggu, Abu Nawas tak juga menjumpainya. Disitulah Abu Nawas baru tersadar bahwa ucapan kawannya tempo hari kini menjadi kenyataan. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya yang sial. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba beberapa utusan kerajaan datang menghampirinya. "Tadi kami ke rumahmu Abu Nawas, ternyata kau ada di sini," kata mereka. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. Para utusan kerajaan ini lalu memberitahu bahwa saat itu juga Abu Nawas harus diperintah menghadap Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Melihat Abu Nawas membawa topi butut, Baginda Raja segera bertanya, "Topimu jelek sekali Abu Nawas, ngapain dibawa kemari?" Abu Nawas menjawab, "Jangan lihat topinya yang mulia, tapi lihatlah siapa yang punya. Topi ini punya orang yang lebih cerdik dari saya, sampai saya rela menukarnya dengan keledai." Seketika Baginda Raja terperanjat mendengarnya. "Kau serius Abu Nawas? Siapa pemiliknya? Dan kenapa kau sampai rela menukarnya dengan keledaimu?"
Tanya Baginda Raja kembali. Saya tidak tahu namanya Paduka, dan saya juga baru pertama kali melihatnya, jawab Abu Nawas. Ia pun lalu menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan topi tersebut. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Baru kali ini aku mendengar seorang Abu Nawas bisa kena tipu, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara Abu Nawas hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan perintahkan prajurit untuk menangkap pelakunya, kata Baginda Raja melanjutkan. Tidak usah Paduka, serahkan saja padaku, asalkan Paduka bersedia membeli topi ini dengan harga 100 dinar, balas Abu Nawas. Untuk apa topi seperti itu? Timbal Baginda Raja. Begini yang mulia, bersedia bukan berarti harus membelinya, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memahami maksud Abu Nawas, karena itu adalah bagian dari rencananya agar bisa menangkap orang yang menipu dirinya. Kemudian pergilah Abu Nawas ke pasar dan berkata di hadapan orang-orang, "Wahai kepada pemilik topi ini, aku beritahu bahwa Baginda Raja bersedia membelinya dengan harga 100 dinar. Kalau sampai nanti sore tidak kemari, maka topi ini akan menjadi milikku." Mendengar pemberitaan tersebut, salah seorang di pasar berkata, "Hei Abu Nawas, mending kau jual saja sendiri, uangnya kan bisa jadi milikmu." Abu Nawas membalas, "Ini masih belum jadi hak saya, aku tunggu sampai nanti sore." Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga lelaki tua tersebut. Ia segera mendatangi Abu Nawas dan memberikan uang 50 dinar untuk pembelian keledainya. "Berikan topi itu padaku dan antarkan aku menghadap Baginda Raja," pinta lelaki tua. "Baik, tapi perlu kau ketahui, kau menjual topimu dan mendapatkan 100 dinar. Tapi kau akan dipenjara karena perbuatanmu yang telah berusaha menipuku. Atau kau tidak menjualnya dan tidak mendapat 100 dinar, tapi kau tidak dipenjara. Kau mau pilih yang mana?" tanya Abu Nawas. "Siapa juga yang menipumu? Buktinya saat ini aku datang membayar keledaimu," bantah lelaki tua. "Sanggahanmu kau sampaikan sendiri kepada Baginda Raja. Apa kau sudah siap menghadapi murkanya?" balas Abu Nawas. Lelaki tua itu pun menjadi agak ragu. Setelah berpikir masak-masak, ia tak jadi menghadap Baginda Raja. Sedangkan Abu Nawas menjadi lega karena berhasil mendapatkan uang hasil penjualan keledainya. Kisah selanjutnya. Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Ia duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi panas. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hehehehe." Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya." "Tunggu dulu, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya. Dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan apa yang kau curi?" tanya Abu Nawas mencari tahu. Kemudian orang itu menceritakan kronologinya. "Begini Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu, tapi uangnya tidak cukup.
Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan itu keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya. Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian. Sejenak Abu Nawas mengernyitkan dahinya. Ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu berapa duit kau harus membayarnya? Tanya Abu Nawas lagi. Orang itu menjawab, 100 dirham tuan. Hah? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham? Ucap Abu Nawas kaget. Iya tuan, sedangkan tuan tahu sendiri saya ini orang miskin. Dari mana saya punya duit sebanyak itu? Ujar orang tersebut. Pemilik warung itu mesti diberi pelajaran nih, batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berapa lama Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya itu, baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah, dan ini ada roti untukmu dan keluargamu. Abu Nawas mengambilkan beberapa roti lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Keesokan harinya Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya. Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya, ucap tuan hakim. Si pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mampu membayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. Baiklah, saya terima pengaduanmu, kata tuan hakim. Lalu apa pembelaanmu? Tanya tuan hakim kepada tetangganya Abu Nawas. Maaf tuan hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini, tukas Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang apa pembelaanmu? Tanya tuan hakim. Saya bersedia membayar tuntutan uang yang sebesar 100 dirham, ucap Abu Nawas sambil memperlihatkan kantong yang berisi kepingan uang. Melihat hal itu, si pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang banyak, ujarnya dalam hati. Abu Nawas kembali berkata, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada tuan hakim, supaya tuan hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dirham. Setelah tuan hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. Iya benar, uang itu berjumlah 100 dirham, kata tuan hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku, pinta pemilik warung. Kan tadi sudah aku bayar, kenapa kamu meminta uang ini? Ujar Abu Nawas. Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerimanya, kata pemilik warung. Kemudian tuan hakim pun menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti, ucap tuan hakim. Abu Nawas lalu menjelaskan, tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya. Mendengar itu, tuan hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan ditutup, kata tuan hakim. Pemilik warung tersebut kecewa karena tidak jadi mendapatkan uang. Sementara tetangga Abu Nawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahil lah yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan ia pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatannya ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahil. Dan peristiwa ini sudah sering kali terjadi. Dimanapun tempat yang mengadakan acara pesta, lalu Abu Jahil menunjukkan sifat rakusnya, disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil yang sering jadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalas perbuatannya. Hingga pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahil dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahil pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ nampak juga Abu Nawas yang sedang duduk sambil ngobrol bersama tamu yang lain, sembari menunggu hidangan yang akan disajikan. Abu Jahil lalu menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menyapanya. "Hei Abu Jahil, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama," celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahil tetap tenang. Ia tak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah sop kambing tersebut diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahil yang biasanya paling pertama mengambil makanan memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang tengah asik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahil untuk membalaskan dendamnya. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu, sampai-sampai kamu sangat bersemangat untuk menghabisi sop kambing," olok Abu Jahil. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya jadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, sop kambing ini lezat sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya, dan dia yang menyusuimu waktu kecil. Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tertawa mereka lebih kencang dari sebelumnya. Sementara muka Abu Jahil seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih untuk meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu kepada Abu Nawas, nenek itu mengadukan masalahnya. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut.
"Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan Tuan Abu, setiap saya kentut nggak ada suara dan nggak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut selama 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan?" kata nenek tua memberitahu. Sesaat Abu Nawas menghela nafas dan menatap tajam ke arah nenek tua. "Baiklah, nenek minum ramuan ini dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi tapi baunya parah banget," kata nenek tua. "Bagus, berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tidak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Anak paduka yang bernama Al-Ma'mun lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Sedangkan Al-Amin masih bodoh paduka, dia susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia masih merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas, padahal keduanya adalah sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kakinya diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke ruangan. "Hei Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang diperbuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Tadi waktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawaban sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir, dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, jawaban yang sama bukan berarti mencontek. Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, "Saya tidak tahu." Sedangkan di kertas Al-Amin tertulis jawaban, "Apalagi saya." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan istri saudagar kaya. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah
ia pergunakan untuk mendekati pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya. Dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tidak dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada hakim. Suatu ketika, si saudagar dan istrinya berjalan-jalan menghirup udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Kebetulan waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya, si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantahnya dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrab Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tidak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tidak bersalah. Dan itu justru akan membuat Tuan Hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. "Kenapa dia tidak membelaku?" batin si saudagar. "Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tidak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum," protes si saudagar. "Baik, kalau kau masih ingin kasus ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan kepada Baginda Raja," saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil," perintah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, "Jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu, meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja?" tanya Abu Nawas. "Benar, dan aku ingin Hasan dihukum," timpal si saudagar. "Baiklah, walaupun Hasan adalah sahabatku, tapi aku akan berbuat adil dalam menangani kasus ini. Wahai Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo, ikut aku ke dalam penjara," tutur Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar. Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. "Tunggu dulu, Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu?" tanya Abu Nawas. "Sudah, aku sudah melihatnya," jawab Hasan.
Berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tidak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa hanya dengan melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kau anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu. Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman. Cukup dengan melihat ruangan penjaranya saja, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mempunyai tukang sihir yang dijadikannya sebagai penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, si tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua. Ia pun meminta kepada sang raja seorang pemuda yang pintar dan cerdas untuk diajari ilmu sihir, agar kelak bisa menggantikan dirinya. Setelah sang raja mengadakan sayembara, terpilihlah pemuda yang paling cerdas di negerinya. Sang raja kemudian mengirim pemuda tersebut kepada si tukang sihir. Setiap hari si pemuda giat mempelajari ilmu sihir yang diajarkan. Ia berangkat dari rumah saat pagi dan pulangnya setelah larut malam. Suatu ketika saat ia dalam perjalanan menuju rumah guru sihirnya, ia mendengar lantunan kitab Taurat yang sangat merdu dan indah. Karena penasaran, ia mencari asal-usul suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuil kecil milik seorang rahib. Si pemuda lantas menemui rahib yang sedang berada di dalam kuilnya. "Apa yang kau ucapkan itu? Kalimatnya sungguh merdu dan indah," tanya si pemuda. "Kalimat yang kau dengar adalah isi kitab Taurat ajaran Nabi Musa," jawab sang rahib. Si pemuda pun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mempelajarinya. Tentu saja sang rahib menyambutnya dengan senang hati. Si pemuda memperoleh banyak nasihat dan ajaran Nabi Musa, di mana kala itu orang-orang sudah melupakannya. Maka sejak saat itu, setiap ia akan ke tempat guru sihirnya, si pemuda singgah terlebih dahulu ke tempat sang rahib. Begitu juga saat ia pulang, ia terlebih dahulu singgah di kuil sang rahib untuk mempelajari ajaran Nabi Musa. Akibatnya si pemuda selalu terlambat tiba di tempat guru sihirnya. Ia pun harus menerima hukuman berupa pukulan setiap hari. Kemudian si pemuda mengadukan hal itu kepada sang rahib. Sang rahib lalu menyarankan, "Bilang saja kepada guru sihirmu, engkau terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu karena pulang terlambat, katakan kepada mereka, ada pekerjaan dari guru sihirmu." Saran dari sang rahib akhirnya membuat si pemuda tak pernah lagi dihukum. Ia kini bisa mempelajari dua ilmu sekaligus, ilmu sihir dari guru sihirnya dan ilmu ajaran Nabi Musa dari sang rahib. Suatu hari, saat ia berangkat menuju kuil sang rahib, di tengah jalan ia melihat orang-orang pada lari ketakutan. Ternyata ada sosok binatang buas dan besar yang tak segan-segan menyerang siapa saja. Hal itu membuat orang-orang menjadi panik dan berlarian. Namun beda dengan si pemuda, ia malah mendekati hewan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Sekarang saatnya aku mencoba, siapakah yang ajarannya paling benar, rahib atau tukang sihir?" Lalu ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Bila yang benar adalah ajaran rahib dan bukan ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang tidak terganggu." Ia lempar batunya dan tepat mengenai hewan buas di hadapannya.
Seketika itu hewan tersebut langsung mati. Setelah itu si pemuda langsung menemui sang rahib. Ia menceritakan semua kejadian yang barusan dialaminya. Sang rahib kemudian berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Bersamaan dengan berjalannya waktu, si pemuda memiliki keistimewaan. Ia mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Kabar tentang kehebatan si pemuda sampai juga ke telinga seorang pengawal raja yang matanya sedang mengalami kebutaan. Pengawal raja ini lalu datang ke rumah si pemuda dengan membawa banyak hadiah. "Hai pemuda, jika engkau mampu menyembuhkanku, semua hadiah ini akan kuberikan kepadamu," kata pengawal raja. Si pemuda menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu." Demi kesembuhan matanya, pengawal raja ini menuruti perkataan si pemuda. Ia beriman kepada Allah. Lalu si pemuda memanjatkan doa untuk kesembuhan pengawal raja tersebut. Dengan izin Allah, matanya yang buta kini sembuh total. Maka pulanglah ia ke istana dan kembali bertugas mendampingi raja seperti biasa. Tentu saja raja kaget melihat pengawalnya sudah tidak buta lagi. "Siapa yang menyembuhkanmu?" tanya sang raja. "Tuhanku, wahai Paduka," jawab si pengawal. "Apakah ada Tuhan selain aku?" tanya raja kembali. "Tuhanku dan Tuhan Paduka adalah Allah," jawab si pengawal. Mendengar itu, sang raja menjadi murka. Ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyiksa si pengawal yang beriman itu. Raja ingin tahu siapa orang di balik perubahan akidah pengawalnya itu. Karena tak tahan menerima siksaan, pengawal raja tersebut lalu menyebutkan nama si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda untuk menghadap. Raja pun berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Engkau juga mampu melakukan yang tak dapat diperbuat oleh orang lain." Si pemuda membalas, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah semata." Mendengar jawaban itu, raja kembali murka. Si pemuda langsung disiksa dengan siksaan yang sangat sadis. Sang raja menanyakan siapa orang yang telah mempengaruhinya. Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, si pemuda akhirnya menyebutkan nama sang rahib. Sang raja lalu memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menangkap sang rahib. Setelah sang rahib berhasil dihadirkan di hadapan sang raja, raja berkata kepada sang rahib, "Keluarlah dari agamamu," perintah sang raja. Namun sang rahib menolak. Merasa geram dengan ulah sang rahib, raja langsung menghukum mati sang rahib. Tubuh sang rahib digergaji menjadi dua, dari kepala sampai tubuh bagian bawah. Tak berhenti sampai di situ, raja juga memerintahkan pengawalnya yang telah beriman untuk keluar dari keyakinan barunya. "Keluarlah dari agamamu, atau kau akan bernasib sama seperti sang rahib." Tidak disangka, ternyata si pengawal raja menolak. Ia lebih memilih dihukum mati daripada harus menuhankan rajanya. Si pengawal raja pun mati mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kini giliran si pemuda dihadapkan kepada sang raja. "Keluarlah kamu dari agamamu," perintah sang raja. Si pemuda ini juga menolak perintah rajanya itu. Bahkan ketika si pemuda diiming-imingi harta dan jabatan, si pemuda tetap menolaknya. Kemudian sang raja menyuruh beberapa prajuritnya membawa pemuda itu ke atas gunung. "Jatuhkan dia dari puncak gunung kalau dia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja kepada para prajuritnya.
Setelah si pemuda dibawa sampai di puncak gunung, si pemuda berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Gunung pun tiba-tiba bergoncang yang membuat semua prajurit jatuh ke jurang dan mereka pun semuanya mati kecuali si pemuda. Si pemuda yang selamat ini lalu kembali menghadap sang raja. Sang raja heran melihat pemuda tersebut masih hidup. Maka sang raja kembali memerintahkan beberapa prajurit yang lain untuk membawa si pemuda ke tengah laut. "Lemparkan jika ia tidak mau keluar dari agamanya," perintah sang raja. Ketika si pemuda dibawa sampai di tengah laut, si pemuda kembali berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dari mereka." Tiba-tiba perahu menjadi oleng dan terbalik. Semua prajurit tewas tenggelam kecuali si pemuda. Sekali lagi si pemuda menghadap raja. Raja terkejut bukan main. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati-mati?" tanya sang raja heran. Dengan tegas si pemuda berkata, "Allah membinasakan semua prajuritmu dan Allah telah menolong saya. Kalau Paduka ingin membunuhku, Paduka harus ikuti saranku," kata si pemuda. "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan luas dan engkau salib aku di sebatang kayu. Panah aku dengan busur milikku sambil kau ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau lakukan itu, engkau akan berhasil membunuhku." Sang raja pun melakukan apa yang disarankan si pemuda. Dikumpulkanlah semua rakyatnya di lapangan yang luas. Kemudian raja membidikan panahnya ke arah si pemuda. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, teriak sang raja sambil melesatkan anak panahnya. Si pemuda seketika langsung meninggal dunia. Sang raja pun menjadi puas. Ia menganggap dirinya telah menang, sekaligus memberi pelajaran kepada rakyatnya. Siapa saja yang berani mempunyai Tuhan selain dirinya, maka nasibnya akan tragis seperti si pemuda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua rakyat yang menyaksikan itu justru mengimani Tuhannya si pemuda. "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini," teriak rakyatnya. Sang raja kembali murka. Ia menyuruh para prajurit membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kobaran api besar yang menyala-nyala. Di hadapan rakyatnya sang raja berkata, "Bila kalian tidak menganggapku sebagai Tuhan, kalian akan saya masukkan ke dalam parit." Ternyata ancaman sang raja tidak membuat rakyatnya gentar. Mereka memilih masuk ke dalam parit dan mati terbakar. Sampai giliran seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Awalnya ia ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Namun tiba-tiba bayinya yang masih kecil berkata kepadanya, "Wahai ibu, sabarlah, lakukanlah, engkau berada dalam kebenaran." Akhirnya semua rakyatnya mati syahid mempertahankan agamanya. Kini tinggallah raja seorang diri bersama beberapa pengawalnya saja. Dia pun menjadi raja yang tanpa ada rakyatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Dari Hadad bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur yang hidupnya serba dalam kekurangan. Meskipun ia sudah membuka usaha di kota, namun usaha jasa cukurnya selalu sepi. Hal ini membuatnya hampir putus asa. Suatu hari datanglah Abu Nawas ke tempatnya untuk potong rambut. Si tukang cukur pun langsung menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Setelah Abu Nawas selesai potong rambut, lalu ia memberikan sejumlah uang sebagai upah jasanya. Saat memberikan uangnya, Abu Nawas menangkap kesedihan pada diri si tukang cukur. "Kenapa denganmu? Apa yang membuatmu murung?" tanya Abu Nawas.
Tiba-tiba si tukang cukur membalasnya dengan jawaban yang mengejutkan. "Apa kau percaya kalau Allah itu ada?" kata si tukang cukur balik bertanya. "Iya, saya percaya. Memangnya kenapa?" sahut Abu Nawas. "Tapi saya tidak percaya kalau Allah itu ada," timbal si tukang cukur. "Tentu saja ada, kawan. Allah itu ada," balas Abu Nawas. "Kalau Allah itu ada, kenapa hidup saya menderita? Kenapa Allah membiarkan saya menderita?" ujar si tukang cukur. "Itu merupakan ujian untukmu. Apakah kau bisa bersabar atau tidak?" tutur Abu Nawas. "Loh, katanya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Masa ada Tuhan tega memberikan ujian yang membuat hambanya menderita?" protes si tukang cukur. "Oleh sebab itulah saya sudah tak lagi menjalankan sholat, apalagi sampai duduk berzikir," kata si tukang cukur melanjutkan. Akhirnya keduanya pun berdebat yang tidak ada ujungnya. Setiap kali Abu Nawas meyakinkannya, si tukang cukur selalu saja membantahnya. Karena perdebatannya tidak menemui titik temu, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan si tukang cukur. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Abu Nawas melihat orang gila dengan penampilan rambut gondrong. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera mengajak orang gila tersebut mendatangi tempat si tukang cukur. Sesampainya di depan tempatnya, Abu Nawas berteriak, "Tukang cukur nggak ada! Tukang cukur nggak ada!" Mendengar teriakan Abu Nawas, si tukang cukur keluar dari tempatnya. "Hei kawan, aku ada di sini. Kenapa kau berteriak seperti itu?" kata si tukang cukur. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia kembali berteriak lebih kencang. "Tukang cukur nggak ada! Tukang cukur nggak ada!" "Hei kawan, aku ada di sini. Aku kan yang tadi mencukurmu. Masa kamu lupa?" timbal si tukang cukur. "Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dibiarkan?" ujar Abu Nawas sambil menunjuk orang gila yang sedang bersamanya. "Ya, dia tidak datang kepadaku. Bagaimana saya mau mencukur?" kata si tukang cukur. "Nah, begitu pula kalau kamu tidak mau datang kepada Allah, bagaimana Allah akan menolongmu?" balas Abu Nawas. Kali ini si tukang cukur hanya terdiam, dan Abu Nawas pun segera berlalu dari hadapannya. Sementara si tukang cukur lantas duduk termenung dan menyadari atas kesalahannya. Penderitaan hidup yang dialami bukanlah karena tidak ada Tuhan, melainkan karena ia enggan mendekatkan diri dan enggan meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya dikisahkan di zaman Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihi salam pernah ditimpa musim kemarau berkepanjangan. Mereka pun akhirnya berkumpul dan mendatangi Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Di hadapan Nabi Musa, mereka mengadukan masalahnya. "Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia menurunkan hujan kepada kami." Maka berangkatlah Nabi Musa bersama 70.000 kaumnya menuju sebuah padang yang luas. Kemudian mulailah mereka berdoa dengan keadaan yang lusuh, penuh debu, haus dan lapar. Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, turunkan hujan kepada kami, tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, kasihanilah kami demi anak-anak yang masih menyusui, hewan ternak yang merumput, dan para orang-orang tua yang ruku kepadamu." Setelah Nabi Musa memanjatkan doa, langit tetap saja terang benderang, sang matahari pun bersinar terik menyengat. Lantas Nabi Musa berdoa untuk yang kedua kalinya. Tidak berapa lama turunlah wahyu Allah. "Wahai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sedangkan di antara kalian
ada seorang hamba yang bermaksiat selama 40 tahun yang lalu. Umumkanlah di hadapan manusia, agar dia berdiri di hadapan kalian semua. Karena dialah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian." Nabi Musa pun menjalankan perintah tersebut. Beliau berdiri dan berseru di tengah-tengah kaumnya, "Wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun, keluarlah ke hadapan kami, karena engkaulah hujan tak kunjung turun." Mendengar perkataan Nabi Musa, kaumnya ini hanya saling pandang satu sama lain. Sementara ada seorang lelaki melirik ke kanan dan ke kiri, menantikan siapa yang akan maju ke depan. Tapi tak ada seorang pun yang melakukannya. Disitulah si lelaki baru tersadar bahwa dirinya lah orang yang dimaksud. Mengetahui kenyataan ini, si lelaki mengalami dilema. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku keluar ke hadapan orang-orang, maka akan terbuka rahasiaku. Tapi kalau aku tidak berterus terang, maka hujan pun tak akan turun." Di saat hatinya tengah gelisah, tak terasa air matanya menetes. Ia sangat menyesali perbuatan maksiatnya. Kemudian ia berkata lirih, "Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh sekarang aku bertaubat kepadamu, maka terimalah taubatku." Tak lama setelah pengakuan taubatnya, awan-awan tebal pun muncul di langit. Semakin lama semakin tebal menghitam, dan akhirnya turunlah hujan dengan derasnya. Peristiwa turunnya hujan ini justru membuat Nabi Musa heran. "Ya Allah, engkau telah turunkan hujan kepada kami, padahal belum ada seorang pun yang maju ke depan dan berdiri di hadapan kami," kata Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, dia telah bertaubat dan aku telah menerima taubatnya. Karena orang itulah aku menahan hujan kepada kalian, dan karena dia pula lah aku menurunkan hujan." Akibat rasa penasaran, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menunjukkan siapa orangnya. Allah pun kembali berfirman, "Wahai Musa, aku telah menutupi aibnya, padahal ia bermaksiat kepadaku. Apakah sekarang aku membuka aibnya, sedangkan ia telah bertobat dan kembali kepadaku?" Nabi Musa lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih. Kalau bukan karena Engkau yang menutupi aib-aib kami, tentulah kami akan sangat malu di hadapan para hamba-Mu. Engkau mengetahui dosa-dosa kami." Demikianlah cara Allah menutupi aib hambanya, manakala hamba tersebut mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan, ada seorang lelaki ahli ibadah yang sudah beribadah selama 60 tahun lamanya. Suatu ketika, si ahli ibadah tergoda melihat kecantikan seorang wanita. Dan ternyata wanita cantik ini juga menyambut hangat dirinya. Karena tak kuasa menahan nafsu syahwatnya, mereka berdua lalu melakukan perzinahan selama 6 hari berturut-turut. Setelah kejadian tersebut, si ahli ibadah merasa menyesal dan bertobat kepada Allah. Ia pun meninggalkan si wanita dan singgah di sebuah masjid. Si ahli ibadah lalu tinggal di masjid itu selama 3 hari tanpa bekal makanan. Suatu hari datanglah seseorang dan memberinya sepotong roti. Tapi ketika ia hendak memakannya, ia melihat 2 orang sedang kelaparan. Si ahli ibadah pun memotong rotinya menjadi 2. Kemudian roti tersebut dibagikannya kepada kedua orang itu, sementara ia sendiri tidak makan. Singkat cerita, Allah perintahkan malaikat untuk menimbang amal perbuatan si ahli ibadah, antara amal ibadahnya yang selama 60 tahun dengan perbuatan zinanya yang selama 6 hari. Ternyata perbuatan zina yang 6 hari lebih berat daripada amal ibadahnya yang 60 tahun.
Lalu Allah kembali perintahkan malaikat menimbang zinanya yang 6 hari dengan sedekah roti yang dilakukannya. Ternyata timbangannya lebih berat sedekah rotinya. Kisah ini diriwayatkan oleh Nadir bin Sumail dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abu Nuaim juga meriwayatkan kisah yang sama dari Abu Musa al-Asy'ari dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya adalah Idham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak dan istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Kini sang jenderal hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini sudah 100 orang lebih yang dia tantang, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi uniknya dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. "Aku kesal dengan jenderal yang lumpuh itu," kata seseorang kepada kawannya. "Pertanyaan pertama dan kedua berhasil kujawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab, malaikat Malik. Dia bilang jawabanku katanya salah." "Loh, bukannya jawabanmu itu benar?" tanya kawannya heran. "Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik kan hanya penjaga neraka," timbal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti tamu-tamu lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga cerdik yang mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum.
kalau aku adalah pujangga paling pintar di kota Baghdad, ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja, sahut sang jenderal. Tapi sebelumnya, tutup matamu dengan kain ini, dan engkau harus menggendongku, karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Berhenti Abu Nawas, kata sang jenderal. Pertanyaan pertama adalah, katakan, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup, pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab, di depan saya ada peternakan unta Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu, padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian sang jenderal berkata, berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Sejenak Abu Nawas berpikir, ia pun lalu menjawabnya. Di depan saya ada sungai, di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun, jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. 2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar, ujar sang jenderal. Mari kita melanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir, ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab. Di depan saya ada wanita telanjang Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatan, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dengan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana bisa kamu menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain? Tanya sang jenderal. Itu mudah saja jenderal, jawab Abu Nawas. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal. Abu Nawas menjawab, meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar suara air mengalir dan burung hasun berkicau. Burung hasun hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun, sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sangat mudah sekali Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya. Endut-endutan Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas menahan tawa. Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang.
Spontan Baginda Raja langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan malu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.